Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Elnika Palimbunga dengan NIM M2402148 dari Fakultas Kesehatan dengan Prodi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai inferensi kausal tentang penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner sendiri adalah kondisi penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah koroner yang menyuplai darah ke otot jantung, biasanya akibat aterosklerosis atau penyakit plak. Hal ini dapat menyebabkan nyeri dada, sesak napas, hingga serangan jantung. Di sini saya akan menjelaskan bagan yang telah gambar tadi. Mengenai penyakit jantung koroner, penyebabnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyebab tidak langsung dan penyebab langsung. Di sini yang pertama penyebab tidak langsungnya adalah status sosial ekonomi rendah. Yang dimaksud ini adalah stres sosial dan ekonomi. Hidup dalam tekanan ekonomi kronis seperti pengangguran, banyak utang, serta lingkungan yang tidak aman dapat menyebabkan stres jangka panjang yang terbukti meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang kedua, merokok. Orang yang terbiasa merokok dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darahnya dikarenakan zat kimia dalam merokok seperti nikotin dan karbonmonoksida menyebabkan kerusakan pada lapisan endotel atau dinding dalam pembuluh darah. Yang ketiga, kurangnya aktivitas fisik. Jantung menjadi kurang efisien dalam membuat darah jika tidak terlatih dan pembuluh darah menjadi kurang elastis yang menyebabkan tekanan darah lebih mudah naik dan terjadinya hipertensi. Kita berlanjut kepada penyebab langsung. Penyebab langsung pertama di sini ada predisposisi genetik, di mana orang dengan riwayat keluarga penyakit jantung mungkin mewarisi kecenderungan genetik untuk mengalami penumpukan plak di arteri atau aterosklerosis lebih cepat daripada orang lain. Yang kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana saat tekanan darah tinggi, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah yang dalam jangka panjang menyebabkan pembesaran otot jantung dan menurunkan efisiensi pompa jantung. Yang ketiga, ada diabetes mellitus. Kadar gula darah tinggi dalam tubuh dapat merusak pembuluh darah gula darah secara kronis, merusak lapisan endotel bagian dalam pembuluh darah yang menyebabkan peradangan dan mempermudah pembentukan plak di arteri. Dari kedua, penyebab ini dapat terjadi yaitu aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Aterosklerosis sendiri adalah kondisi di mana terjadi penumpukan plak seperti zat lemak, kolesterol, kalsium, dan sisa sel di dinding arteri. Plak ini menyebabkan penyempitan dan perasan pembuluh darah sehingga aliran darah ke organ termasuk jantung terganggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variabel kontrol. Variabel yang dijaga tetap agar tidak mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan terikat. Tujuannya adalah menghilangkan pengaruh. Contohnya seperti usia, jenis kelamin, genetik, atau aktivitas fisik dasar. Yang kedua ada variabel perancu. Variabel yang mempengaruhi baik variabel independen maupun dependen dan bisa menyebabkan hubungan palsu. Contohnya seperti hipertensi, obesitas, diabetes mellitus. Kedua ada variabel mediasi. Variabel yang menjelaskan mekanisme atau proses di mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Contohnya seperti disfungsi endotel sebagai mediator antara merokok dan penyakit jantung koroner. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penanganan untuk penyakit jantung koroner. Yang pertama, pencegahan primer. Tujuannya mencegah agar penyakit ini tidak terjadi sebelum ada gejala atau diagnosis. Contoh upayanya seperti edukasi kesehatan tentang hidup sehat. Yang pertama, berhenti merokok, diet rendah lemak jenuh dan kolesterol, olahraga teratur, serta kontrol berat badan dan stres. Pencegahan yang kedua adalah pencegahan sekunder. Tujuannya adalah deteksi dan penanganan dini untuk mencegah progres penyakit. Contoh upayanya seperti pengobatan faktor risiko. Yang pertama, obat antihipertensi. Yang kedua, modifikasi gaya hidup lebih intensif. Yang ketiga, terapi antiplatelet atau aspirin untuk mencegah penyumbatan. Yang ketiga, pencegahan tersier. Tujuannya untuk mengurangi dampak penyakit jangka panjang, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup. Contoh upayanya adalah rehabilitas jantung, seperti latihan terkontrol, konseling nutrisi, dan edukasi stres. Jadi, itulah penjelasan singkat tentang penyakit jantung koroner mulai dari penyebab, gejala, hingga cara pencegahannya. Ingat,
Menjaga pola hidup sehat bukan hanya untuk hari ini, tapi juga investasi untuk masa depan. Mari mulai dari sekarang, perbanyak aktivitas fisik, kurangi makanan tinggi lemak, berhenti merokok, dan rutin periksa kesehatan jantung. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga jantung. Bye.